daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau terus tinggikan Engkau, kami mau terus muliakan Engkau. Dan kami percaya lewat persekutuan doa malam pada malam hari ini, bukan hanya kami yang ada di tempat ini bersama-sama sebagai keluarga GSC Jabodetabek, tapi kami juga percaya semua saudara-saudara tubuh Kristus yang terhubung juga lewat online. Kami percaya malam hari ini Tuhan, Kau mau menyatakan sesuatu bagi setiap kami. Lewat firman-Mu Engkau akan terus tuntun kami, sehingga dalam perjalanan kehidupan kekristenan kami akan terus berjalan seperti apa yang Kau kehendaki. Mungkin tantangan demi tantangan kami hadapi dalam kehidupan ini, tapi kami percaya firman-Mu akan terus meneguhkan, sehingga waktu kami melangkah, ada tantangan, ada pergumulan, ada badai, ada taufan bahkan yang mungkin datang dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa berespon dengan benar. Kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak salah paham terhadap Engkau. Itulah sebabnya kami percaya malam hari ini firman-Mu akan menjadi penerang dalam perjalanan kehidupan kami. Bapak, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu dengan segala keterbatasan hamba. Tapi kami terlalu percaya Roh Kudus yang luar biasa yang ada di dalam kami akan tolong setiap kami. Baik hamba yang akan menyampaikan isi hati-Mu maupun setiap kami akan menerima firman-Mu. Roh Kudus akan berikan kami pengertian. Bahkan Roh Kudus akan tolong kami sehingga kami dimampukan untuk kemudian kami bisa menghidupinya. Berbicaralah atas firman-Mu. Setiap kami anak-anak-Mu, umat ketebusan darah-Mu, kami siap untuk menerima firman-Mu. Yang siap untuk menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Sebelum duduk coba lihat dulu wajah kiri dan kanan, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Lihat dulu wajah saudaramu, kasih tos sebelah kiri dan kananmu dengan senyuman, katakan senang melihat engkau malam hari ini. Praise the Lord, puji Tuhan. Saudaraku silakan duduk. Wow, kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. 2 minggu yang lalu di doa malam di tempat ini, kalau saudara masih ingat saya berbicara tentang strong in faith atau kuat dalam iman. Nah malam hari ini saya ingin kita melihat sebuah kebenaran yang menurut saya sangat penting. Sebab kadang-kadang kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa salah paham sama Tuhan. Kesalahpahaman sama Tuhan terjadi, saya akan tunjukkan dari firman Tuhan. Memang ada beberapa faktor. Biasanya saudaraku ada banyak orang bisa salah paham sama Tuhan ketika kemudian ada banjir, ada badai, ada taufan yang datang melanda. By the way, sebelum saya lanjut coba lihat wajah kiri dan kanan, adakah wajah-wajah yang lagi menghadapi badai? Waduh. Oke saudara, saya mau ajak kita merenungkan kebenaran ini supaya gini saudara. Memang Tuhan gak pernah menjanjikan gak ada badai kan? Halo? Saya akan buktikan dari firman Tuhan, Tuhan gak pernah janji loh gak akan ada badai. Bahkan kalau kemudian saudara lihat firman Tuhan, ntar kita akan renungkan lebih dalam. Saya berdoa begini saudara, bukan berarti kita minta badai. Gak usah minta-minta saudara, dia pasti akan datang dengan sendirinya sekonyong-konyong. Badai bisa bicara, kemudian taufan bisa bicara soal sesuatu yang kemudian datang tiba-tiba dalam kehidupan saudara. Rumah tangga kah, keuangan kah, kesehatan kah. Mungkin membuat saudara dan saya bisa mengalami ketakutan, kekhawatiran. Tapi tahukah saudara bahwa sebagai umat ketebusan darah Kristus, Tuhan gak mungkin mengizinkan badai tanpa sebuah tujuan. Nah malam hari ini saudara kita akan lihat lebih dalam doa saya supaya gini, kita gak lagi salah paham sama Tuhan ketika badai datang. Sebab memang ada kisahnya, murid-murid pada waktu itu mereka salah paham sama Tuhan. Saya khawatir kalau firman Tuhan gak menerangi kita malam hari ini, jangan-jangan kita pun bisa salah paham sama Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan, kita protes sama Tuhan. Apalagi kemudian banyak hal-hal yang kita dengar bahwa ikut Tuhan, ikut doa malam, ibadah, melayani, percayalah Tuhan pasti menyertai. Memang Tuhan pasti menyertai, tapi dalam penyertaan Tuhan bukan berarti gak ada badai. Gak ada yang amin, cuma Niko doang yang amin. Agak terlambat memang, ya kemarin saudara saya minta kita aktif malam hari ini. Percayalah saudara, saudara kan kaget dan terkejut bahwa ternyata lewat badai justru Tuhan sementara melatih setiap kita. Justru ada sesuatu yang Tuhan ingin lihat dalam kita. Tapi juga saya meyakini waktu kita selesai dengar firman Tuhan ini, ketika badai datang, kita akan siap menghadapinya. Tapi kalaupun badai belum datang, sekali lagi gak usah minta badai. Percayalah. Dia akan datang dengan sendirinya. Dan jangan-jangan sekarang sementara saudara lagi hadapi. Makanya saya suruh bilang tadi, coba lihat wajah kiri dan kanan. Ada gak sih yang lagi menghadapi badai? Atau ada yang pakai apa tuh? Alis mata badai, apa namanya tuh? Bulu mata badai. Oke, kita langsung saja ya saudaraku. Dari wajah-wajahnya tampaknya saudara udah gak sabar dengar firman Tuhan. Untuk lihat ayat firman Tuhan. Sebuah kisah dari Markus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-35 sampai 41. Kita akan baca bergantian saudara, Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Baru kemudian kita akan lihat beberapa ayat. Malam hari ini saya sudah siapkan 100 ayat buat saudara.
Ada yang amin. Saudara mau? Saya yang gak mau. Kebanyakan kalau 100 ayat. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Yuk kita akan baca bergantian. Boleh ya bantu saya ya saudara? Saya juga berdoa waktu saudara baca. Kenapa saya suka sekali mengajak jemaat untuk membaca bergantian. Waktu saudara baca ayat demi ayat, ketika saudara ikut membacanya, saya berdoa saudara, karena roh yang ada dalam diri setiap kita itu sama. Tuhan bisa mewahyukan sesuatu. Makanya kalau hamba Tuhan ajak baca atau penyampai firman Tuhan ajak baca, bacalah saudara. Bacalah dengan kesungguhan. Dari wajah-wajah saudara wajah-wajah orang-orang yang sungguh-sungguh bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Sungguh-sungguh bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Ibadah sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh. Jangan cuma makan yang sungguh-sungguh. Ada orang kalau makan saking sungguh-sungguhnya, makan keringetan, kerja nggak keringetan. Tapi kalau dari saya lihat mah wajah-wajah di sini mah kerja keringetan, ya makan juga keringetan kalau emang panas ya. Oke kita baca aja, saya baca lebih dulu saudara ya. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 kita bergantian. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Silakan saudaraku. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, dari kisah ini kita juga akan lihat beberapa kisah dalam Alkitab bahwa ternyata angin, badai, gelombang, taufan adalah sesuatu yang bisa sekonyong-konyong datang dalam kehidupan kita. Kalau dalam konteks kita sekarang, saya nggak sedang berbicara angin secara fisik. Ya memang kemarin atau 2 hari yang lalu itu angin di Jakarta itu begitu kuat. Saya waktu itu hari Minggu kemarin siang-siang bersama dengan keluarga karena anak saya barusan ulang tahun. Ada kesempatan kami quality time sebelum sore-sore saya ibadah di MOI pada saat itu. Tuh anginnya kuat banget tuh. Tiba-tiba waduh saya juga kaget waktu itu saya ada di lantai 6 kalau saya tidak salah di sebuah tempat, di sebuah gedung. Saya kaget saya lihat wah angin itu begitu kuat. Angin saya nggak sedang bicara angin secara fisik, walaupun konteks yang kita barusan baca adalah angin secara fisik. Tapi angin yang mungkin saudara dan saya hadapi atau taufan atau badai adalah sesuatu yang sangat mengejutkan, sesuatu yang tiba-tiba, yang jangan-jangan seperti murid-murid, itu bisa membuat saudara dan saya takut. Angin seperti apa Pak? Badai seperti apa? Taufan seperti apa? Taufan yang kemudian datang yang membuat mengganggu kenyamanan saudara, mengganggu jalan kehidupan saudara, mengganggu kenyamanan saudara, membuat saudara menjadi takut. Mungkin ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah yang begitu besar. Dan kita akan lihat ternyata di firman Tuhan kerap loh. Tuhan pakai angin, Tuhan pakai badai dari beberapa kisah yang akan saya baca. Tadi kan saya sudah janji berapa ratus ayat saudara? 100 ya. Saudara senyum ya, kayaknya saudara mau ya. Tapi sekali lagi saya yang gak mau. Kita akan lihat saja beberapa ayat, beberapa kisah. Tapi dari kisah ini dulu kita harus melihat bahwa ternyata pelajaran daripada badai. Supaya sesuai dengan apa yang saya katakan di awal tadi. Kita gak salah paham sama Tuhan. Nah kita harus mulai dari kisah ini. Ternyata saudara, kan ini menarik nih. Tuhan Yesus yang ajak murid-muridnya ke seberang. Yuk kita bertolak ke seberang. Jadi bukan maunya murid-murid. Tapi Tuhan Yesus yang ajak mereka. Dan jangan lupa Tuhan Yesus ada dalam perahu itu. Bukan kemudian Tuhan ajak kalian duluan ya. Ada kisah yang lain memang yang murid-murid mendayung-dayung. Kemudian datang badai, datang angin. Kemudian Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tapi pada konteks kisah ini Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Saudara, prinsip yang pertama saat badai datang saudara harus pegang. Saudara harus tahu bahwa begini. Sekalipun Yesus ada bukan berarti tidak akan ada badai. Ulang. Sekalipun Tuhan Yesus ada dalam perahu itu, bukan berarti ada jaminan tidak ada badai. Ini saudara dan saya pun perlu taruh dalam hati dan cara berpikir kita. Sekalipun kita dalam hidup ini kita bilang Tuhan sertai saya,
Tuhan, saya percaya Engkau tinggal dalam kehidupan saya, tinggal dalam rumah tangga saya, tinggal dalam bisnis saya. Engkau yang bertahta, Engkau yang menguasai penuh. Sorry to say, bukan berarti nggak ada badai. Even Tuhan Yesus ada, badai tetap datang. Betul? Atau di sini ada yang mau kesaksian, oh saya mah enggak Pak Pendeta. Saya udah 5 tahun ini nggak ada badai. Everything is going well, semuanya baik-baik saja tuh. Saya yakin kalau ada yang seperti itu, tolong doakan kami semua yang ada di tempat ini. Saudara dahsyat banget, saudara sakti mandraguna banget kalau begitu. Tapi saya yakin saudara pun mengalami hal yang sama. Jadi prinsip yang pertama yang saudara dan saya harus pegang supaya kita nggak salah paham sama Tuhan. Even bahkan Tuhan ada dalam kehidupan kita, dalam perahu kehidupan rumah tangga kita. Tetap badai bisa saja datang. Amin. Oke. Nah, prinsip yang kedua, supaya kemudian kita nggak salah paham lagi seperti murid-murid. Murid-murid mengalami kesalahpahaman loh. Di ayatnya yang ke-39, mereka berkata begini, ayat 38 maksud saya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya ampun. Bayangkan loh saudara, murid-murid langsung berkata, langsung punya sebuah asumsi yang negatif. Mereka salah paham dan berkata, Guru, kok engkau gak peduli sih kalau kita binasa? Seolah-olah mereka mau bilang begini, Tuhan sengaja ya supaya kita binasa. Mereka lupa saudara bahwa Tuhan Yesus pun ada di perahu itu. Kalau benar-benar misalnya nih ada yang bilang bahwa ini sih salah mereka karena mereka gak bangunkan Tuhan Yesus. Saya mau tanya sama saudara malam hari ini. Andai kata murid-murid tidak bangunkan Tuhan Yesus, andai kata. Kan kisahnya mereka bangunkan kan, betul ya? Guru bangun, kok gak peduli kita binasa? Saya mau tanya nih pertanyaan yang lebih radikal. Andai kata mereka tidak bangunkan Yesus, menurut saudara, tenggelamkah kapal mereka? Tenggelamkah kapal mereka? Waduh memang jemaat GSS Jabodetabek, dewasa banget. Kayaknya saya gak perlu melanjutkan khotbah malam hari ini. Kita langsung doa aja. Benar saudara. Nggak akan tenggelam. Ya ampun, emang kalau kapal tenggelam, kemudian Tuhan Yesus sendiri gitu yang ngambang di atas air, dan murid-muridnya tenggelam, dah, siapa suruh ngebangunin, dah, apakah begitu? Enggak kan saudara. Saudara percaya nggak bahwa mereka pasti sampai ke seberang? Dari mana saudara tahu? Sebab Tuhan yang ngomong, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau Tuhan yang bilang, marilah kita bertolak ke seberang, pasti mereka sampai ke seberang. Kalau Tuhan yang bilang sama setiap saudara, ayo jalan sama aku. Ayo berjalan bersama aku. Kemanapun Tuhan bawa, pasti saudara tiba selamat sampai di tujuan. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Amin. Nah yuk kita lihat beberapa kisah saudara. Dari apa yang saya janjikan tadi. Ternyata kerap badai itu dipakai loh sama Tuhan. Kita lihat dari Ayub pasalnya yang pertama. Supaya gini, kalau gitu supaya saya nggak salah paham, terus respon saya gimana dong? Supaya ketika badai datang, oke, saya udah tahu nih malam hari ini bahwa ternyata dalam perjalanan kehidupan kekristenan saya, badai bisa datang kapan saja. Bahkan sekalipun Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Nah supaya kemudian saya nggak salah paham, respon saya harus gimana? Apakah saya harus menyerah dan putus asa? Saudara beda loh, menyerah sama berserah. Tadi Brother Aldo sempat bilang, ya kita nggak boleh menyerah, berserah iya. Beda banget. Karena kalau orang yang menyerah tuh kebawahnya putus asa. Saudara pernah dengar nggak tiba-tiba ada orang yang bilang begini, mungkin dalam doanya. Saya berdoa sih bukan di jemaat GSS Jabodetabek. Tuhan, tolong Tuhan. Angkat semua beban, angkat semua pergumulan. Udah bagus tuh, udah bener kan kayaknya nih. Tapi sayangnya kalimat yang terakhir, kalau Tuhan gak mau angkat itu semua, angkat aja saya Tuhan. Wah itu mah putus asa saudara ya. Bukan seperti itu, karena berserah itu gak seperti itu. Makanya ada lagu ya, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Saya gak mau terusin nyanyi, ntar saya diminta jadi WL lagi sama Niko. Saudaraku coba kita lihat yuk dari kisah ini. Ada yang menarik dari kisah Ayub. Ayub pasal pertama ayatnya yang ke-19. Ayub pasalnya yang pertama ayat yang ke-19. Saya akan bacakan kali ini buat saudara-saudara.
Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya. Dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara lihat di ayat yang ke-19 ada angin ribut yang juga kali ini konteksnya agak mirip dengan apa yang dialami oleh murid-muridnya. Cuma bedanya kali ini adalah angin ribut yang melanda dari 4 penjuru ini yang membuat anak Ayub yang 10 itu mati semuanya. Wih, ini gak gampang saudara. 10-10-nya mati. Saya gak mau katakan kalau mati 1 kemudian masih ada 9 Ayub mungkin gak terlalu sedih. Tapi ini benar-benar 10-10-nya mati. Ini benar-benar sebuah angin yang sangat besar. Badai tofan yang sangat dahsyat menurut saya. Tapi yang menarik respon daripada Ayub pada waktu itu. Ayub sujud, kemudian Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun dalam ayat ini ada beberapa penafsir yang mengatakan, oh di sini saja Ayub udah salah paham sama Tuhan. Sebab Tuhan gak pernah mengambil kalau memberi Iya. Saya gak mau bahas fokus soal itu. Tapi buat saya tahu kesedihan Ayub kalau kita bayangkan. Ini gak gampang. Tapi yang menarik daripada respon Ayub ketika dia bilang begini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia tutup dengan sebuah kalimat. Terpujilah nama Tuhan. Dan saudara tahu apakah kemudian langsung keadaannya dipulihkan? Enggak, itu baru Ayub pasal pertama. Masih ada sekitar 41 pasal ke depan. Menurut survei Alkitab, Ayub mengalami tantangan, pencobaan kurang lebih 9 bulan. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, bukan hanya anak-anaknya yang mati. Kekayaannya habis pada waktu itu. Seluruh harta miliknya habis. Bahkan dia mengalami luka borok sampai bau dari ujung kepala sampai ujung kaki. 9 bulan sampai orang meninggalkan dia. Sampai kemudian dia dihakimi oleh orang-orang sekitar. Bahkan oleh sahabat-sahabatnya. Dia dihakimi. Dibilang, lu tuh pasti ada salah sama Tuhan. Gua enggak ada salah. Enggak, lu pasti salah. Saudara dengar baik. Ayub pada awalnya nggak salah. Makanya kalau saudara lihat di pasal-pasal yang terakhir, Tuhan itu marah sama teman-temannya Ayub. Karena Ayub tidak salah. Tapi kalau saudara perhatikan lebih jeli di Ayub ini, Ayub kemudian mencabut perkataannya dan menyesal. Loh, kan dia nggak salah. Tapi kenapa dia cabut perkataannya? Pada akhirnya Ayub menjadi salah. Oke, kalau begitu kok bisa? Ini yang menarik. Kapan Ayub salah? Padahal tadinya dia nggak salah. Saudara, kita perlu hati-hati dalam hidup ini. Ayub salah ketika dia merasa diri benar. Ulang. Kapan Ayub salah? Ketika dia merasa diri benar. Memang dia merasa diri benar akibat teman-temannya yang mancing. Akhirnya dia tadinya mengadu pendapat dengan teman-temannya. Sampai akhirnya dia mengadu pendapat dengan Tuhan. Dan dia cabut perkataannya. After that, setelah selesai itu kalau saudara lihat, Ayub bilang sama Tuhan, ini yang menarik loh, kebenaran tentang badai. Ayub bilang, dahulu aku mendengar tentang Tuhan. Dari siapa? Apa? Kata orang. Tapi sekarang aku sendiri mengalaminya. Saudara dengar baik poin yang pertama. Respon apa yang harusnya mengalir keluar dari hidup kita? Yang pertama, seperti Ayub yang berkata, terpujilah nama Tuhan. Mungkin poin saya ini sederhana. Tapi agak sulit dilakukan. Tuhan mau waktu kita menghadapi badai. Ambil keputusan. Ambil sikap hati. Untuk bersyukur sama Tuhan. Katakan dengan saya bersyukur. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ternyata pada waktu Ayub mengucap syukur. Saudara tahu gak kenapa mengucap syukur itu penting? Sebab ucapan syukur saat menghadapi badai. Itu bisa memberikan kekuatan bagi kita untuk kemudian bertahan di saat badai datang. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Saudara jangan anggap remeh loh kekuatan ucapan syukur. Makanya kenapa iblis berusaha pada waktu kita menghadapi badai. Kita salah paham sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, kita putus asa.
kita menggerutu, kita mengeluh, kita bersungut-sungut. Sebab iblis paling takut andai kata respon yang keluar dari cara berpikir kita, dari sikap hati kita, kemudian keluar dari mulut kita, kita mengucap syukur. My goodness, ucapan syukur itu bisa memberikan kekuatan powerful banget, yang dahsyat banget buat setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Halo, coba lihat wajah kiri dan kananmu sambil senyum, bilang, yuk kita mengucap syukur. Emang gak gampang, makanya kita butuh Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa kebenaran itu yang memerdekakan. Pada waktu kita tahu, oh ternyata waktu menghadapi badai, saya itu harus mengucap syukur. Saya berdoa ketika badai datang, kita tahu respon terbaik apa yang perlu kita lakukan. Amin. Sekarang prinsip lagi tentang badai. Ternyata badai Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Ada kebenaran yang penting selain untuk Tuhan melihat respon kita. Supaya kita punya respon yang benar. Kita lihat yuk saudaraku kisah dari Lukas. Atau kita buka saja dari Matius. Sama sih similar. Kita buka saja dari Matius pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-24 sampai 27. Yuk kita lihat yuk dari Matius pasal 7. Kita juga sering dengar ayat ini. Kembali lagi bicara soal banjir, badai, taufan. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan buat saudara. Atau kita baca bergantian ya, boleh? Saya minta tolong saudara baca ayat 24. Saya akan baca ayat 25. Kita bergantian sampai ayat 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Karena 100 ayat itu tidak pendek saudara kalau saya baca sendiri. Matius pasal 7 ayat 24, silakan saudara terlebih dahulu. Silakan 2, 3. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara lihat di ayat 25, di ayat 27 ada angin yang melanda lagi. Taufan, saya percaya ini bukan angin biasa-biasa. Ini mah bukan angin yang sepoi-sepoi. Ini pasti angin yang sangat besar, angin yang sangat dahsyat, yang mungkin juga sementara datang dalam kehidupan setiap kita. Yang menarik dari kisah ini, ternyata saudara, angin atau angin yang besar itu, ketika itu datang, saudara tahu gak mau menunjukkan apa? Kan rumah yang dibangun di atas batu, sama rumah yang dibangun di atas pasir, itu awalnya gak ketahuan. Yang mana yang dibangun di atas batu, yang mana dibangun di atas pasir. Betul? Awalnya gak ketahuan, karena sama-sama berdiri. Kapan ketahuan? Yang rumah di atas, yang dibangun di atas batu, oh yang ini nih, oh yang dibangun di atas pasir, oh yang itu tuh. Kapan ketahuannya? Ketika angin dan badai datang. Sama saudara dalam kehidupan setiap kita. Ternyata begini, angin, taufan, badai diizinkan Tuhan datang. Sebenarnya begini, untuk menunjukkan dasar apa yang ada di dalam kita selama ini. Ulang. Angin, badai, datang sebenarnya. Saya suka kata ini. Untuk mengekspos, katakan dengan saya, mengekspos. Untuk menunjukkan dasar apa yang ada di dalam kita selama ini. Kalau dasar kita, ternyata pasir, itulah yang terjadi. Hebat kerusakannya. Kita udah lagi kemudian berkata, udah saya gak mau melayani Tuhan lagi. Apaan tuh melayani Tuhan? Katanya saya disertai Tuhan. Katanya saya diberkati. Tapi kenapa saya ngalamin kesusahan dalam perjalanan hidup saya? Kenapa usaha saya seret? Kenapa pekerjaan saya banyak banget tantangan? Udah gak usah. Dibangun di atas pasir. Tapi kalau yang dibangun di atas batu, akan bisa berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami yakin Tuhan pasti tolong kami. Buat saya, itu iman keren banget. Tapi buat saya yang lebih keren adalah pernyataan selanjutnya. Tapi andai kata Tuhan gak tolong, kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan kudirikan. Itu baru iman yang sesungguhnya. Nah, kalau rumah kita dibangun di atas batu, yang bicara rumah kita dibangun di atas dasar Yesus Kristus, harusnya iman kita tuh kayak gitu.
Badai yang datang itu justru akan menunjukkan siapa yang ada dalam kita. Dasar apa yang ada dalam kita selama ini. Bukan kemudian membuat kita udah saya gak mau lagi melayani. Semakin hebat kerusakannya. Tahu gak saudara, buat saya itu paling penting. Ada yang bilang begini, memang firman Tuhan bilang begini. Engkau punya iman sebesar biji sesawi. Engkau berkata kepada gunung ini beranjak, maka gunung itu beranjak. Itu keren. Tapi buat saya adalah begini. Kalau engkau berkata kepada gunung dan gunungnya nggak pindah, emang kenapa? Apakah kita kemudian akan marah sama Tuhan? Kecewa sama Tuhan? Harusnya kita nggak lagi ada di level seperti itu. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan mau mendewasakan setiap kita? Badai itu tujuannya untuk menunjukkan selain apa yang ada dalam kita. Tapi untuk menunjukkan tingkat kedewasaan kita. Saya langsung saja. Saya nggak jadi 100 ayat. Saya sayang sama saudara. Saya sayang banget sama saudara. Saudara tahu kenapa orang Kristen, salah satu analogi yang diberikan kepada orang Kristen. Orang Kristen, anak-anak Tuhan digambarkan seperti Raja Wali. Betul? Padahal harusnya lebih rohani kalau digambarkan seperti burung gereja. Rohani kan? Tapi digambarkannya burung Raja Wali, saudara. Ya karena burung gereja, emang sih namanya gereja. Burung gereja yang kecil-kecil itu. Harusnya burung gereja. Atau ya burung apa tuh yang bisa bicara sendiri? Burung beo atau kakak tua sih? Beo ya, benar ya saudara, nggak salah kan? Saya kurang pintar soalnya melihat burung. Tapi yang saya tahu tentang Raja Wali, kenapa orang Kristen dibilang Kristen Raja Wali? Raja Wali itu menarik. Kenapa orang Kristen dibilang Raja Wali? Saya rangkum ya saudara. Raja Wali sejak pertama dia lahir, sampai kemudian dia mati, itu Kristen banget. Merujuk kepada, bukan Raja Walinya yang agama Kristen, merujuk kepada kekristenan. Waktu dia lahir saudara, ini menarik loh. Waktu dia lahir, waktu dia masih kecil, itu dia dierami. Apa yang dia minta, maka kan Raja Wali itu tinggalnya di bukit-bukit batu. Nggak ada Raja Wali tinggal di pohon saudara. Saudara kalau cari burung Raja Wali di pohon, saudara nggak bakal dapat. Burung gereja mungkin ada di pohon, tapi kalau Raja Wali itu tinggalnya di atas bukit batu. Otomatis Raja Wali kecil, Raja Wali anak itu nggak bisa cari makan sendiri. Sebab memang dia belum bisa terbang. Nah biasanya tuh induk Raja Wali yang bawain makanan. Makanya saudaraku biasanya kekristenan awal-awal di dalam Tuhan saudara ngalamin nggak? Dulu kok saya kalau berdoa minta sesuatu kok langsung banget sih dijawab sama Tuhan? Pernah ngalamin? Pernah ngalamin? Waduh dulu tuh waktu awal-awal saya kenal Tuhan, saya cinta Tuhan. Wah berapi-api, saya bisa lo doakan. Wih orang sakit bisa sembuh, wih dahsyat banget. Sekarang kok makin lama makin kesini saya doakan bukan sembuh, malah dipanggil Tuhan. Saya jadi takut, jangan-jangan saya malaikat pencabut nyawa. Saudara, itu gambaran analogi sebenarnya. Tapi ada masa, tahu nggak saudara? Ada masa di mana anak Raja Wali, waktu dia mau minta makanan, itu nggak dikasih sama induk Raja Wali. Kelaparan dong. Bahkan biasanya karena tinggal di Bukit Batu, anak Raja Wali itu sama induknya kerap itu harus dihangatkan. Jadi induk Raja Wali akan datang menghangatkan. Karena di atas kan anginnya kuat. Tapi ada masanya di mana ketika angin yang kuat datang membuat anak Raja Wali kedinginan, induk Raja Wali akan biarkan. Saudara tahu kenapa? Sebab begini. Raja Wali itu unik. Raja Wali adalah burung yang ternyata bulu-bulunya itu waktu dia lahir hanya bulu-bulu halus. Katakan dengan saya bulu-bulu halus. Nah bulu-bulu halus itu gak bisa dipakai untuk terbang. Perlu bulu-bulu yang lebih tebal, yang lebih keras. Nah bulu-bulu yang lebih tebal, yang lebih keras yang nantinya akan dipakai untuk terbang. Itu hanya bisa keluar ketika dirangsang. Dirangsang oleh apa? Oleh kedinginan. Jadi waktu dia udah kelaparan, dia udah kedinginan, tadinya dia bilang, "Mama, hangatkan dong mama, mama, please, dingin mama." Bukit Batu ini di atas tinggi banget. Wow, justru pada waktu ibunya, induknya dari jauh gak tega sebenarnya. Tapi harus itu diizinkan terjadi. Kenapa? Supaya bulu-bulu kasarnya keluar. Jadi tubuh Raja Wali, hormonnya akan bekerja sehingga bulu-bulu kasarnya keluar. Waktu bulu-bulu kasar keluar, saudara masih pernah baca ayat? Gak usah buka ya, percaya saja ya sama saya. Percaya ya? Kan ada ayat yang bilang begini, seperti Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarang. Pernah dengar ya? Demikianlah Tuhan. Jadi Raja Wali itu kan sarangnya ada beberapa lapisan. Lapisan yang paling bawah itu adalah ranting-ranting yang keras.
lapisan paling bawah. Dan kemudian yang di atasnya mulai ada yang lebih lembut. Dan kemudian di atasnya lagi biasanya ada dedaunan. Itu sama Raja Wali diatur supaya kemudian anaknya nyaman. Paling atas itu bulu-bulunya sendiri. Jadi benar-benar anak Raja Wali itu akan nyaman ketika ada di sarang. Tapi ketika induk Raja Wali menggoyang bangkitkan sarang, maka keluar bulu-bulunya, keluar yang daun-daun tebalnya, yang tersisa hanya ranting-ranting yang keras. Jadi kalau kita sedikit berimajinasi, waktu digoyang bangkitkan, keluar semuanya tinggal ranting-ranting, anak Raja Wali gak akan nyaman. Karena tajam. Itulah sebabnya kemudian dia keluar. Kalau saudara baca ayat selanjutnya kan dia bilang begini, setelah digoyang bangkitkan isi sarang, kemudian menampungnya seekor di atas. Maksudnya apa? Karena ketika dia keluar, mama apa-apaan sih? Ini kalau Raja Walinya bisa ngomong. Apa-apaan sih mama? Udah keluar nih. Kemudian sama induk Raja Wali dengan sengaja anak Raja Wali akan dihempaskan. Puff! Waktu jatuh dari bukit batu, wah ketinggian berapa ratus meter. Mungkin anak Raja Wali akan bilang, mama tolong! Mama! Wah, tolong! Nah itu tuh ayat firman Tuhan bilang, induk Raja Wali langsung menampung, diselamatkan. Begitu diangkat mungkin anak Raja Wali akan bilang, apa-apaan sih mama? Kalau bercanda jangan bercanda begitu dong. Dilepas lagi. Sampai kapan? Induk Raja Wali akan berhenti? Sampai kemudian anak Raja Wali bisa terbang. Tuhan tuh kayak gitu sama kita. Karena kalau nggak gitu kita nggak akan pernah bisa belajar terbang. Kayaknya tega ya. Tolong Tuhan, udah mau mati nih. Saudara boleh cari di National Geographic atau dimanapun itu yang tentang animal planet. Saudara boleh searching, gak pernah ada dicatat. Ada satu anak Raja Wali yang jatuh mati karena induknya terlambat menyelamatkan. Gak ada loh saudara. Ini burung aja gak pernah terlambat. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Ayo dong kuatkan kiri dan kananmu. Tuhan gak akan pernah terlambat. Nah ketika anak Raja Wali udah bisa terbang. Itu lagu yang biasa kita nyanyikan, dia udah biasa terbang. Lagu di saat apa? Sudah tahu badai bergelora kan bukan cuma biasa-biasa. Terus gimana? Nah, berarti begini, badai justru Tuhan izinkan supaya begini, kita lebih punya pengalaman terbang bersama Tuhan. Kan kita, tepuk tangan buat Tuhan kita. Kan kita sendiri yang berdoa, Tuhan saya mau mengalami Engkau lebih lagi. Kita kalau doa mau keren banget. Saya mau lebih lagi mengalami Tuhan. Begitu badai datang. Saya tahu sih bukan di kita. Ini yang saya bilang tuh yang menyaksikan lewat YouTube mungkin. Tapi kalau di sini mah enggak. Yang menyaksikan lewat YouTube juga saya yakin tidak seperti itu. Saudaraku, kita sendiri kan yang minta. Tapi kenapa ketika badai datang, kita marah sama Tuhan. Kita salah sangka sama Tuhan. Tapi saya percaya malam hari ini, ketika badai datang, kita gak akan salah sangka sama Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan tolong kita. Bukan berarti badainya selesai. Tapi dengar baik, Tuhan pasti akan kasih kekuatan kepada kita untuk melewati badai dalam kemenangan. Karena saudara udah tepuk tangan, itu tandanya saya selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara. Siap menghadapi badai? Yang benar. Siap? Aminnya agak mencurigakan. Siap? Senggol kiri kananmu, gak usah minta, dia akan datang dengan sendirinya. Mari kita bangkit berdiri yuk saudara. Yuk kita datang sama Tuhan biar kita bisa punya respon yang benar. Respon kita apa saudara? Bersyukur. Say thank you Jesus. Tuhan terima kasih. Sederhana mungkin. Tuhan terima kasih. Terima kasih itu. Saudara tahu kenapa waktu kita berterima kasih sekalipun di saat badai. Kita mengucap syukur. Itu sama artinya ini nih bahasa rohaninya sebelum para teman-teman mempersiapkan diri untuk menyanyi. Untuk membawa kita untuk lebih lagi sama Tuhan. Saudara dengar baik. Itu tandanya begini. Kita percaya sama Tuhan. Percaya apa? Bahwa apa yang Tuhan lakukan. Itu pasti yang terbaik. Amin. Yang kedua, waktu kita mengucap syukur. Itu sama artinya.
kita sementara menghormati kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, waktu kita mengucap syukur, itu artinya Tuhan, kita sementara mengizinkan untuk Tuhan melihat kita memang adalah orang-orang Kristen yang terus bertumbuh dalam kedewasaan. Karena cuma anak-anak doang yang suka mengeluh ketika apa yang diinginkan, apa yang tidak didapat, apa yang dia inginkan tidak terjadi. Mereka anak-anak pasti mengeluh, anak-anak pasti bersungut-sungut. Anak saya masih kecil-kecil, jadi saya bisa melihatnya secara langsung. Tapi kalau buat orang yang dewasa, dia akan berkata, ini kesempatan untuk aku justru mengalami Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini sebelum kita berdoa. Haleluya. Di saat badai, dia bilang sama Tuhan, saya nggak tahu badai apa yang saudara sementara alami. Naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kami percaya kami justru akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Haleluya. Ku tenang selalu. Kau Allahku di saat badai, bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Bisakah kita tenang dan kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Saat badai, kami percaya apa yang Kau izinkan terjadi, itu pasti baik. Mengalami Engkau lebih lagi. Atas semesta. Bapak Ibu, sebelum saya berdoa, saya diingatkan sebuah kisah. Saudara tahu seorang pencipta lagu yang hampir lagu di Kidung Jemaat itu ditulis oleh satu tokoh ini namanya Fanny Crosby. Dia itu buta, dia sebenarnya nggak buta sejak lahir, tapi waktu masih kecil dia mengalami malpraktik. Akhirnya dia mengalami kebutaan sampai dia besar. Tapi yang dahsyatnya adalah, dia melewati itu semua bersama dengan Tuhan. 1000 himne dia ciptakan, kurang lebih banyak banget. Tapi yang terkenal seperti contoh, mampirlah dengar doaku, di jalanku ku diiring. Itu semua dia yang ciptakan. Wah, itu namanya Fanny Crosby. Yang menarik yang ingin saya ceritakan sama saudara, ini ekspresi ucapan syukur yang menurut saya sangat menginspirasi saya waktu saya dengar. Waktu dia diwawancarai oleh seorang reporter dalam sebuah acara, kemudian dia ditanya, Fanny, kamu buta saja, kamu tuh udah sehebat ini, luar biasa Tuhan pakai. Apalagi kalau kamu tidak buta, itu pasti akan dahsyat. Fanny, saya mau tanya dong sama kamu, andai kata nanti kalau kamu ketemu sama Tuhan, kamu mau gak sama Tuhan dibuat masa lalu kamu itu gak mengalami kebutaan. Karena memang dia tidak buta sejak lahir, dia mengalami malpraktik. Yang mengejutkan saya adalah jawaban dari Fanny Crosby. Saudara tahu dia bilang apa? Enggak, kalaupun ketemu Tuhan saya gak akan bilang begitu. Hah? Berarti kamu senang dengan keadaan kebutaan kamu? Kenapa kamu bilang begitu? Saudara tahu gak? Wah, ini buat saya tuh amazing. Dia bilang begini, biarin saya buta. Karena saya percaya nanti, di kekekalan nanti, ketika segala sesuatu dipulihkan, otomatis mata saya bisa melihat di kekekalan. Pribadi yang saya ingin lihat pertama kali dengan mata saya sendiri adalah Tuhan yang telah begitu baik dalam kehidupan saya. Boleh saudara kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu lah. My goodness, dia sama sekali gak marah loh saudara. Dia sama sekali gak menggerutu. Tapi justru dia punya respon yang benar. Saudara, saya yakin badai sebesar apapun, kalau kita bisa punya respon yang benar, someday suatu saat kita akan bisa berkata seperti Fanny Crosby, yang pada akhirnya itu menginspirasi banyak orang. Itu justru badai tantangan, itu tidak akan pernah menghancurkan setiap kita, tapi justru akan semakin membuat kita menyatakan Tuhan lebih lagi. Kita akan semakin bisa berkata, kunyatakan Tuhan lewat segala badai. Karena orang-orang di sekitar kita justru akan semakin mengalami Tuhan. Bukan cuma kita, mereka akan sungguh bisa melihat dan berkata, Engkau punya Tuhan yang luar biasa. How come? Bagaimana bisa engkau berkata begitu? Dan kita bisa akan berkata, itu bukan karena kuat dan gagah saya.
Itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Bisakah saudara pejamkan mata jasmani? Yuk kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, malam hari ini Engkau mengajarkan kepada setiap kami bahwa ketika badai, taufan, angin yang besar mungkin datang dalam kehidupan kami, biar kami bisa punya respon yang benar. Kami tidak salah paham lagi sama Tuhan. Karena memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa tidak akan ada badai, tidak ada angin, tidak ada banjir, tidak akan ada gelombang. Tapi penyertaan-Mu, kata firman-Mu sempurna bagi kehidupan kami. Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu, ampuni kami Bapa. Kalau selama ini Engkau dapati, waktu kami menghadapi badai, kami suka salah paham dengan Tuhan. Mungkin kami telah mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata keputusasaan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau telah taruh roh-Mu dalam kami. Kami percaya malam hari ini firman-Mu pun datang karena Engkau mengasihi kami. Engkau mau kami bisa berespon dengan benar. Dengan setiap badai yang datang dalam kehidupan setiap kami. Karena Engkau izinkan badai ternyata untuk menunjukkan dasar apa yang ada di dalam kami. Engkau ingin mengizinkan badai datang dalam kehidupan kami. Sebab Engkau mau Tuhan, kami bisa mengalami Engkau lebih lagi. Mengalami kuasa-Mu dan juga mengalami kasih-Mu. Bapak hamba berdoa bagi setiap saudara-saudara hamba di tempat ini. Bahkan semua kami, bahkan yang terhubung Tuhan. Lewat media sosial yang ada, lewat YouTube. Biarlah setiap kami yang mungkin saat-saat ini menghadapi badai. Tuhan, kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa kami pasti akan baik-baik saja. Kami yakin Tuhan kami adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau akan terus meneguhkan langkah-langkah hidup kami. Sehingga ke depannya, kalau toh banjir, badai, taufan melanda kehidupan kami didapati oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat, bukan karena kami kuat, tapi karena kami terus memandang karya salib-Mu, karena kami terus memandang kepada Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang bersyukur, mari sama-sama katakan, amin. Kasih tos dong kiri dan kananmu, katakan, yuk lebih siap menghadapi badai. God bless you. Silakan duduk saudaraku. Tepuk tangan dulu buat